Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka berempat sedang berdebat. Shensin, kau udah aman sekarang. Apa rencanamu ke depannya? Apakah ikut bersama Tianlei? Di dunia ini, hanya siswa dan Tianlei yang aku kenal. Tentu saja aku akan ikut mereka. Nona Shen, kita nggak sedang berjalan-jalan. Kita sekarang menuju tempat perlindungan. Perjalanan ke sana sangat berbahaya. Kesehatanmu juga nggak terlalu baik. Lebih baik kau tinggal di sini bersama siswa. Aku nggak ada masalah tentang kesehatanku. Tianlei udah bekerja keras untuk menyelamatkan diriku. Jadi aku juga akan ikut membantunya. Tianlei menyelamatkanmu karena kau teman sekelasnya. Sekarang kau udah aman. Jadi sekarang dia bisa tenang. Bagaimana bisa kau mengambil resiko dengan ikut bersama kami? Aku pikir ada yang kalian nggak ketahui tentang mereka berdua. Shensin dan Tianlei bukan sekedar teman sekelas biasa. Tianlei udah lama menyukai Shensin, tapi dia nggak berani mengatakannya. Sayang sekali, Tianlei nggak berani menyatakannya. Pingyan akan menikah dengannya. Jadi mereka sekarang adalah pasangan yang hanya tinggal menunggu waktu pernikahannya aja. Apa kalau begitu kalian berdua bertunangan? Tapi sepertinya nggak mungkin. Tianlei nggak mungkin menyukai wanita yang lebih tua darinya. Kamu terlihat lebih tua dari kami. Itu karena kamu nggak mengenalnya. Tianlei menyukaiku karena aku terlihat dewasa. Tidak sepertimu, gadis kecil. Kamu hanya populer aja. Mereka yang menyukaimu hanya karena kepopuleranmu aja. Dan itu hanya sesaat. Shensin berkata, kau, mulutmu sangat buruk. Aku nggak percaya Tianlei menyukai wanita berumur sepertimu. Aku akan bertanya padanya. Ya udah, tanyakan aja. Yuxin, pergilah cari Tianlei. Biarkan dia mengatakannya langsung pada Nona Shensin ini. Ini apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat pertikaian wanita seperti ini. Mereka berdua adalah karakter yang kuat. Daripada menghadapi mereka berdua, aku lebih memilih menghadapi para zombie aja. Tidak, lebih baik aku bersembunyi sekarang. Tiba-tiba, ya. Tongxin menangkap Tianlei di sini. Hah? Tianlei? Ciao Tianlei, jangan kabur, kembali ke sini. Mereka pun akhirnya pergi dari villa. Pingyan, Tongxi, dan juga Shensin semua berada di dalam satu mobil. Kakak Lei, pada akhirnya kau membawa keduanya. Shensin bilang dia punya kerabat orang pemerintahan dan sekarang seharusnya kerabatannya berada di tempat perlindungan di Yuchao. Pingyan, dia akhirnya nggak mengatakan apapun. Entah itu alasan atau bukan. Tapi yang jelas kedua wanita ini sama-sama menginginkanmu. Kau akan merasakan banyak penderitaan setelah ini. Kakak Lei, kita sudah sampai. Di bawah tebing adalah hutan yang berada tepat di belakang lokasi pembuangan mayat di belakang villa. Lalu Tianlei keluar dan dia membuka bagasi mobil. Ternyata di bagasi ada Xiaqiu. Kau, apa yang ingin kau lakukan, hah? Bajingan. Apa kau tahu kenapa aku mencegahmu dibunuh sebelumnya? Dan kenapa aku membawamu ke sini? Aku ingin memberi kamu pada orang-orang yang udah mati akibat perbuatanmu dan juga kakakmu. Aku ingin agar jiwa mereka bisa tenang setelah membalas dendam padamu. Cao Tianlei, jangan berpura-pura. Dalam situasi seperti sekarang, yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Mereka semua mati karena udah gak berguna bagiku. Iya, dunia yang sekarang emang kejam. Tapi kalau kau gak berbuat seenaknya dan gak membunuh mereka sesukamu, mereka semua sekarang mungkin masih hidup. Kau memperbudak mereka dengan kejam. Kau bahkan lebih keji daripada para zombie itu. Ternyata Xiaqiu berdiri tepat di sebelah tebing. Lalu Tianlei mulai jalan. Kau, apa yang ingin kau lakukan, hah? Mengirimmu ke neraka untuk menembus dosa-dosamu. Lalu Tianlei mendorong Ciu. Ciu pun terjatuh. Kakak Lei, Xiaqiu telah mendapatkan balasannya. Jangan sedih lagi, sayang sekali. Walaupun bajingan ini mati, tapi tetap aja semuanya telah terjadi. Wupin yang mati dan mereka semua yang telah menjadi korban, mereka nggak akan pernah bisa kembali. Aku benar-benar ingin dia mati 10.000 kali. Di dalam hutan, ternyata Xiaqiu nggak mati. Dia tersangkut tanaman dan dia berhasil mendarat dengan selamat. Aku nggak mati. Aku nggak mati. Sekelompok orang bodoh ini berpikir kalau mereka bisa menyingkirkan Xiaqiu. Mimpi, jangan mimpi.
Bahkan Tuhan berada di pihakku. Lalu tiba-tiba muncul sesuatu. Aku bisa membalas dendam selama aku selamat dari sini. Lalu tiba-tiba sesuatu yang muncul itu memakan Xiaqiu. Tidak! Suan ternyata mendengar teriakannya. Kakak Lei, sepertinya ada yang gak beres. Lalu tiba-tiba zombie itu lompat dan dia naik ke permukaan. Ternyata itu adalah Wupin. Itu Wupin. Zombie itu lompat ke jalan. Hei, bagaimana situasinya? Bagaimana bisa dia mengejar kita? Pasti bau darah. Ada darah Xiaqiu di bagasi mobil. Dan itu pasti membuatnya mengikuti kita. Terus sekarang, apa yang harus kita lakukan? Cepat, ayo lebih cepat lagi. Li Suyang, singkirkan dia dengan cepat. Ayo lebih cepat lagi nyetirnya. Lalu karena posisi berbelok, truknya nggak bisa berjalan dengan cepat. Dan zombie itu semakin mendekat. Aku nggak bisa menyingkirkannya. Kecepatan itu sangat cepat. Lalu zombie itu menabrak kontainer itu, yang membuat truknya menyenggol mobil. Mobilnya pun lepas kendali. Aku akan membunuhnya. Enggak, itu Wupin. Ini demi keselamatan para wanita. Apa kau ingin mereka mati semuanya? Lalu Chen Feng keluar membawa senjata. Lalu dia pergi naik ke atas kontainer dan dia menembaki Wupin. Tapi karena peluru biasa nggak berhasil, Wupin nggak mati. Peluru biasa nggak berguna untuknya. Lalu zombie itu dengan cepat dia melompat dan dia berhasil menangkap kontainer itu. Dan dia menyerang Chen Feng. Tapi untungnya serangan pertama berhasil dihindarinya. Lalu dia menyerang lagi. Dan Chen Feng jatuh dan masuk dalam kontainer. Petugas Ye! Chen Feng berhasil ditangkap. Cao Tianlei pun ikut campur. Berhenti! Hei, Wupin, ini aku Cao Tianlei. Cepat, cepat. Dia telah sepenuhnya bermutasi. Dia nggak bisa lagi mengenalimu. Wupin, maafkan aku. Hah? Wupin. Lalu Tongsi mengingat beberapa ingatannya bersama Wupin. Wupin. Mendengar Tongsi memanggil Wupin, Wupin berhenti. Tapi tiba-tiba Wupin ditembak. Wupin! Lalu Wupin terjatuh. Tidak, Wupin! Tongsi, hati-hati, kau akan jatuh. Lalu Wupin maju lagi. Dia bergegas lagi. Cepat, tembak sekarang. Enggak, Tianlei, jangan tembak. Dia itu Wupin. Tapi, Brother Lei, di depan kita ada belokan. Kita tidak akan selamat kalau kita melambat sekarang. Buat keputusan segera, cepat. Tongsi, aku minta maaf. Wupin, dia menjadi seperti ini karena aku. Pasti rasanya sangat menyakitkan dan juga kesepian. Jika bukan karena aku, dia pasti gak akan menjadi seperti ini. Maaf, Tianlei, aku sungguh sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Kamu harus hidup dengan baik. Lalu Wupin lompat. Tongsi! Tongsi? Wupin, apa kau mengenalku? Wupin, terima kasih karena telah melindungiku. Kali ini, izinkan aku untuk membantumu. Tongsi pergi memeluk Wupin dan mereka jatuh ke jurang. Kenapa? Kenapa? Tianlei, mari makan malam. Kakak Lei, apa dia nggak mau makan? Sejak dia tiba di sini, dia telah mengurung diri di kamar dan menolak untuk keluar. Kematian Wupin dan Tongsi sepertinya sangat memukulnya. Mari kita berhenti mengganggunya. Biarkan Tianlei menenangkan diri dulu. Ayo pergi. Di bawah jurang terlihat Wupin memeluk Tongsi. Jangan mati. Aku melindungimu. Hei, aku menemukannya di sini. Beberapa orang misterius menghampiri mereka berdua. Mutasi macam apa ini? Sepertinya ini bukan liker biasa. Ini seharusnya lebih kuat daripada liker. Siapa yang bisa melukainya sampai seperti ini? Bagaimana dengan wanita di pelukannya? Sepertinya dia orang biasa. Zombie ini telah terluka parah. Sepertinya tidak akan bertahan lama. Bagaimana? Bawa kembali. Di sebuah rumah, mereka makan-makan. Situasi masih tegang di antara mereka berdua ini. Dalam hati semua orang, sangat sunyi. Kenapa nggak ada yang berbicara? Apa kau bodoh? Apa kau nggak bisa melihat situasinya? Sepertinya perang bisa pecah kapan aja. Ini mereka ngobrol lewat telepati kali ya. Suasananya menyeramkan. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan makananku. Lalu cepat pergi. Suyang berkata, Sis Pinyan, Nona Shen, kami selesai, kami pergi dulu. Makanlah perlahan, kami akan kembali ke kamar dulu. Iya, suamiku, jangan panggil Sis Pinyan lagi. Panggillah kakak ipar di masa depan. Apa? Kakak ipar. Sekarang ada tambahan anggota keluarga lagi. Jadi susah menetapkan posisi Pinyan. Aku khawatir orang luar nggak akan tahu hubungan antara kakak iparmu dengan Tianlei. Menetapkan situasinya sekarang agar bisa menghindari kesalahpahaman di masa depan. Nona Cheng belum bicara, tapi kamu udah seenaknya mendeklarasikan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Nona Cheng, apakah hubunganmu dengan Tianlei itu emang benar? Apa Tianlei pernah mengatakannya padamu? Aku nggak bercanda dengan hal semacam ini. Hubunganku dengan Tianlei udah disaksikan oleh semua orang yang ada di sini. Dan mereka semua, aku yakin, bisa bersaksi untuk ini. Jika masih nggak percaya, kamu bisa bertanya langsung pada mereka bertiga. Kenapa? Apa kalian takut menghadapi kenyataan ini? Kamu, siswa, udah, ayo pergi. Berbalik tanpa pamit. Sis Pinyan, apa mungkin dia masih marah? Sampai nggak mengatakan sepatah kata apapun. Untuk menghadapi gadis kecil cerdik sepertinya, itu emang nggak sederhana. Tapi aku pikir dia belum menyerah.
mari kita lakukan upaya yang gigih supaya dia nggak lagi membayangkan Tianlei. Jadi untuk kedepannya, kalian semua harus berpihak pada kami. Iya, siap, dipahami. Perang antar wanita sangat mengerikan. Aku marah sekali. Bukankah mereka benar-benar memprovokasi kita? Mereka melakukannya secara terang-terangan. Ayo, kita pergi ke Tianlei dan menanyakannya agar lebih jelas. Tanyakan apa? Kau menyukaiku atau Nona Cheng gitu? Jika sepertinya dia mengatakan kalau mereka udah memiliki hubungan dan udah bertunangan, bagaimana bisa aku menjadi gak tahu malu? Tapi, bukankah Tianlei menyukaimu? Teman-teman kita semua tahu. Terlebih lagi, dia telah melakukan perjalanan jauh dan mengambil resiko hanya untuk menemukan dan menyelamatkanmu, Shenxin. Ketika kau berada di villa keluarga Xia, lihatlah cara dia menyelamatkan hidupmu. Bagaimana mungkin dia bersedia melakukannya jika dia tidak menyukaimu? Tapi dia nggak pernah menyatakannya padaku, dan aku juga nggak pernah menanggapi dia sebelumnya. Tapi kau udah memutuskan di dalam hatimu kan? Bukankah kau mengatakan itu? Karena dia melindungi teman-teman kita di perpustakaan dari ancaman Linmu dan kawan-kawannya. Bukankah dia memiliki kesan yang baik di hatimu? Setelah itu Sobi menyerang kami, dan kita kabur bersama Tianlei. Sejak waktu itu, bukankah kau udah punya perasaan padanya? Dan saat itu juga, Tongxi juga mengaku perasaannya pada Tianlei. Tapi sekarang, Tongxi telah pergi. Tapi Tongxi baru aja. Tianlei sekarang masih sangat terpukul. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Apalagi hari esok, kita nggak tahu apakah kita akan hidup atau mati besok. Sekarang kau masih bisa bertemu dengannya. Jika nggak mengambil kesempatan ini, aku khawatir tidak akan ada kesempatan untuk kedua kalinya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menyatakan perasaanku padanya malam ini. Tapi Tianlei sekarang mengunci pintu kamarnya, dan sudah 2 hari berlalu. Bagaimana jika dia menolak keluar? Gak masalah, dia pasti akan keluar untuk ke toilet. Sekarang, aku telah menyiapkan semua perlengkapan untukmu. Dengan ini, kau bisa tampil dengan memukau Tianlei. Lalu Shenxin mulai berimajinasi. Dia berimajinasi Tianlei keluar. Lalu, Shenxin jatuh lalu ditangkap oleh Tianlei. Shenxin, Tianlei. Sempurna. Aku harus berpura-pura jatuh. Shenxin, jangan gugup, kau pasti bisa. Lalu Tianlei keluar kamar. Itu dia, Tian. Tapi ternyata Shenxin tersenggol dan dia jatuh beneran. Shenxin, apa kau baik-baik aja? Enggak apa-apa. Aku hanya ingin cepat ke toilet. Toiletnya ada di sana. Apa kau datang untuk menemuiku? Hah? Apa aku kelihatan dengan jelas? Sebenarnya aku datang menemuimu karena ada suatu hal. Aku ingin memberitahumu kalau aku... Dalam hati Shenxin, benar aja. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku ingin mengatakan, aku tahu jika Tongxi dan Wupin, mereka berdua telah pergi. Aku ingin kau jangan bersedih lagi. Tapi tolong, jangan bersedih lagi. Jangan biarkan kau menyalahkan dirimu sendiri. 2 hari, kau mengunci dirimu sendiri. Meskipun nggak ada yang terjadi, tapi aku tahu mereka. Wuxuan, Li Suyang, dan yang lainnya khawatir padamu. Kau adalah kapten kelompok ini, tulang punggung semua orang. Dan kamu nggak bisa begitu aja menjadi lemah seperti ini. Mereka yang telah pergi, ikhlaskan mereka pergi. Dan mereka yang masih hidup akan tetap melanjutkan kehidupan ini. Mari kita lanjutkan kehidupan ini. Jadi tolong jangan bersedih lagi. Tulang punggung. Dulu aku berpikir aku ini adalah penyelamat dunia ini dan bisa menjadi pilar bagi orang-orang. Tapi aku sangat kurang daripada yang aku kira. Sebaliknya, aku malah mengandalkan dan bergantung pada orang lain. Aku mengandalkan keinginan untuk menemukanmu dan yang lain. Tapi sekeras apapun aku berusaha, pada akhirnya masih ada yang mati karena ketidakmampuanku. Wupin, Tongxi, dan Cheng Yao, orang-orang yang paling penting bagiku, pergi meninggalkanku satu persatu. Aku pikir aku bisa melindungi mereka, tapi kenyataannya enggak. Gak ada yang bisa aku lindungi. Tapi kau menyelamatkanku, siswa, dan para teman-teman kita yang berhasil melarikan diri. Jika bukan karenamu, kami semua pasti udah mati dimakan oleh para zombie ketika kami berada di perpustakaan. Juga hari-hari di villa keluarga Xia. Menjalani kehidupan di sana sangatlah sulit. Aku hampir menyerah. Tapi Wupin dan Tongxi, mereka selalu menyemangatiku. Wupin berkata kalau dia dulunya adalah orang yang pengecut. Dia hanya ingin melarikan diri ketika menghadapi banyak hal. Tapi kau mengajarinya dan dia menjadi berani. Dan kalau Tongxi, dia selalu percaya kalau kau pasti akan menemukan kami waktu itu. Kau merasa belum bisa melindungi mereka, tapi mereka semua memiliki kekuatan untuk bertahan hidup karena dirimu. Aku pikir ini juga berlaku untuk teman-teman sekelas kita yang masih hidup. Kau telah memberi mereka harapan untuk tetap bertahan hidup. Tetapi tentu mereka juga gak ingin melihatmu terpuruk seperti ini. Terutama Tongxi, dia pasti gak ingin melihatmu seperti ini. Aku mengerti. Shenxin, terima kasih udah memberitahuku hal ini. Aku gak akan mengecewakan mereka. Mulai sekarang, aku gak akan membiarkan siapapun mati lagi di depanku. Meskipun Tongxi dan Wupin telah pergi, tapi mereka selalu ada di dalam hatimu, Tianlei. Tianlei, berjanjilah jangan pernah menyerah. Iya, ternyata pingin melihat mereka. Aduh, ini sakit sekali.
Untungnya aku nggak mengakuinya barusan. Kalau nggak, aku benar-benar akan mati karena malu. Hey, apa ada masalah? Ini cold in cream untuk meredakan nyeri dan meringankan cederamu. Terima kasih. Tunggu, bagaimana kau tahu kalau aku terkilir? Kau mengamatiku? Tentu saja, aku nggak sengaja lewat. Apakah kau nggak membenciku? Kenapa kau memberikan ini padaku? Ya, aku telah meracuni obat itu. Ketika kau menggunakannya, kau akan menjadi jelek. Ya, aku akui. Aku nggak menyukai jika Tianli menyukaimu. Tapi sekarang, Tianli dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak ingin menambahi masalahnya karena diriku dan dirimu. Selain itu, Wupin dan Tongsi adalah temanmu juga. Pada saat ini, hanya kamu yang bisa menenangkanmu dari siapapun, termasuk aku. Tapi aku nggak masalah jika kau belum menyerah pada Tianli. Karena aku juga memiliki kepercayaan padanya. Kepercayaan? Iya, itu benar. Lagi pula, bagaimana mungkin gadis kecil sepertimu bisa menjadi lawanku? Aku akan membuktikan. Bahkan jika kau tetap bersamanya, kau tidak akan menjadi ancaman bagiku. Garis kecil. Garis kecil. Oke, selamat malam. Hei tante tua, jangan meremehkanku. Suatu hari nanti, aku akan membalaskannya langsung di wajahmu. Kakak ipar, Suyang, jangan memanggilku seperti itu. Jangan sampai Tianli tahu kalau aku melakukan sesuatu seperti ini pada Shenshin. Berhenti memanggil seperti itu lagi. Lalu mereka makan-makan. Wah, banyak sekali makanannya. Enak-enak lagi. Siapa yang begitu baik bangun lebih awal lalu memasak ini semua? Kalian semua udah bangun. Kakak Lei, apa kau yang memasak ini semua? Aku hanya bangun lebih awal. Jadi aku mencoba menyiapkan ini. Kalian makanlah terlebih dahulu. Aku akan pergi keluar. Kemana kau pergi? Sun Tasheng telah mengambil semua makanan yang kita punya. Meskipun kita telah menyimpan beberapa, tapi itu gak akan bertahan lama. Aku akan pergi keluar untuk mencari makanan. Aku akan kembali secepat mungkin. Sepertinya Kapten Chow telah bangkit dari kesedihannya. Akan lebih baik jika pergi keluar sekarang. Aku sangat khawatir dia terpuruk akibat kematian teman-temannya. Jika kakak Lei tipe yang selalu terpuruk, bagaimana mungkin dia menjadi kakak laki-lakiku? Lalu Tianli keluar dan mengambil kapaknya. Di luar, dia melihat banyak sekali zombie. Jika aku cukup kuat untuk mengalahkan Wupin, Tongxi nggak akan mati. Wupin hanyalah zombie mutan setingkat prajurit level 3. Tapi aku sama sekali nggak berdaya melawannya. Menurut situasinya sekarang, zombie mutan tingkat tinggi bisa muncul kapan aja. Hanya dengan meningkatkan kekuatanku, aku bisa melindungi orang-orang di sekitarku. Dan zombie yang lemah ini akan menjadi makananku. Tianli maju melawan begitu banyak zombie. Tianli menghajar para zombie itu satu persatu. Tanganku terasa sakit dan aku hanya mendapatkan 30 poin pengalaman. Apakah aku harus membuka keterampilan sistem racun? Sistem berkata, sistem telah melakukan hal yang adil. Tidak ada yang berubah pada zombie-zombie ini. Mereka masih sama seperti zombie sebelumnya. Kalau kamu nggak percaya dengan poin pengalaman yang didapat, silahkan dicek mayat zombie yang ada di tanah. Butuh 500 poin untuk bisa naik ke tingkat kopral. Dan rambutku akan berubah ketika aku menjadi jenderal. Apa nggak ada jalan pintas untuk naik tingkat? Nilai pengalaman sesuai dengan tingkat zombie. Semakin tinggi tingkat zombie, nilai pengalaman yang didapat akan berlipat ganda. Misalnya, mutan zombie. Kamu sendiri memilih cara yang bodoh. Kenapa harus membunuh zombie level rendah untuk mendapatkan poin pengalaman? Kau mudah mengatakannya, tapi sangat sulit melakukannya. Mutan mana yang mudah ditemui? Tiba-tiba, para zombie itu ketakutan dan mereka semua lari. Apa ada yang salah? Hei, jangan lari. Aku nggak akan mendapat poin jika kalian lari. Setiap kali aku menemukan zombie mutan tingkat tinggi, zombie biasa selalu berlarinya menjauh. Apa mungkin? Sabar, suara tembakan. Ini kesempatan untuk memanen poin yang telah datang. Ternyata ada banyak sekali prajurit yang menembaki sebuah... Ini kayak zombie tapi bukan zombie. Kayak bentukan cacing sih ya. Para prajurit itu semua menembaki monster ini. Semuanya pusatkan tembakan pada kepalanya. Karena ditembak kepalanya, dia melarikan diri. Kapten, monster itu melarikan diri karena kita. Iya. Tapi ini belum berakhir. Dia hanya bersembunyi. Monster itu masuk ke tanah. Tapi tiba-tiba monster itu muncul lagi ke permukaan. Dan saat dia keluar, dia memakan seorang prajurit. Cepat pergi! Para prajurit ditangkap satu persatu. Kengkai! Mati kau! Fu Xiao, laporkan situasinya. Bajingan, monster sialan. Aku akan membunuhmu, Kapten! Lalu Kapten menembaki monster itu dengan pistol. Tapi tiba-tiba, pistol itu kehabisan amunisi. Ingin memakanku? Ayo, kemarilah. Lalu dia maju. Kapten! Tapi tiba-tiba, Tianli datang dan menangkapnya. Apaan ini? Terlalu menjijikan. Kapten, kau baik-baik aja? Melihat pakaian kalian, apa kalian dari pihak militer? Bawahannya berkata, kami adalah pasukan penyelamat dari tempat perlindungan kota Yuchao. Namaku Tong Le, dan beliau adalah kapten tim kami, Chen Fei. Kami diperintahkan untuk mencari para korban selamat di daerah ini. Kaptennya berkata, siapa kamu? Bagaimana mungkin kau bisa berkeliaran di tempat seperti ini? Tempat perlindungan di kota Yuchao. Ini benar-benar kejutan. Namaku Tianli. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.